Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu lagi kali ini untuk membahas tugas minggu ke-6. Nah, di sini kita akan melanjutkan tabel Northwest Corner ke Stepping Stone. Nah, di sini adalah tugas minggu kelima Anda ya, di mana Northwest Corner, bagaimana cara memecahkan Northwest Corner alokasinya. Lalu pada tugas yang minggu ke-6 Anda akan mengoptimalkannya lagi dengan melanjutkan dari Northwest Corner ke Stepping Stone. Oke, ini Stepping Stone-nya. Nah, Stepping Stone-nya di sini tabel Northwest Corner-nya ya, yang tadi ya. Dan di sini merupakan proses langkah. Di sini panahnya saya buat dengan warna yang berbeda agar membantu Anda untuk lebih bisa mencerna dan memahami arah pergerakan dari proses stepping stone-nya. Nah, di sini ada 4 tabel yang akan kita uji. Apa saja 4 tabelnya? Tabel yang tidak memiliki alokasi. Alokasi yang mana yang tidak memiliki alokasi? X12, X13, X23, dan X31. Oke. Nah, kita sekarang proses yang X12 dulu. Pergerakan searah jarum jam. Ya, jadi X12 ini arah jam ke dari arah jam 12 ya, atau jam ketiga turun ke X22 arah ke jam 6, lalu naik dari X22 ke X21, naik dari jam 6 ke jam 9, lalu naik ke jam 12, yaitu ke tabel X11, lalu kembali lagi ke X12. Oke, jadi pemrosesannya adalah 43 plus minus 35 plus 22 minus 35. Nah, di sini ya X12 ya, hasilnya adalah minus 5. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pergerakan harus dari ke arah tabel yang memiliki alokasi. Nah, di sini X12 ke X22, di sini X22-nya ada alokasinya. Lalu ke X21 ini ada alokasinya, dan ke X11 di sini ada alokasinya. Lalu balik lagi ke X12. Oke. Nah, sekarang ke X13 di sini ya, yang panah warna hijau ya. Kalau sekilas Anda perhatikan, yang warna panah hijau di sini kan memiliki pergerakan yang tidak biasa ya. Kenapa kok begini? Karena pergerakan spesial atau pergerakan tidak biasa ini dilakukan karena pergerakan yang normal tidak mungkin dilakukan. Kenapa tidak mungkin dilakukan? Oke, kita cek X13 di sini ya. Dari ini arah jam 1 ya, mungkin X13 ya. Kalau sesuai dengan arah jarum jam, maka harus turun ke jam 3 atau turun ke jam 6. Dari X13 turun ke X23 atau ke X33. Nah, kalau turun ke X23 dari X13 ke X23 ini tidak dimungkinkan karena X23 tidak memiliki alokasi. Memungkinkan ke X33. Oke. X33 di sini bisa. Nah, lalu bergerak ke selanjutnya akan bergerak ke X32. Kenapa kok nggak ke X31? Karena X31 tidak memiliki alokasi. Yang memiliki alokasi adalah ke X32. Nah, di sini masalahnya muncul. Dari pergerakan ke X32 untuk kembali ke arah X13, di sini harus ke arah ke X12. X12 di sini tidak memiliki alokasi, sehingga pergerakan di sini tidak mungkin dilakukan. Pak, bagaimana kalau ke X22? X22 bisa ada alokasinya. Tetapi kalau Anda berhenti di X22, maka kembali ke X13-nya jadi garisnya adalah diagonal dong. Pergerakan garis diagonal tidak diperbolehkan. Oke? Karena pergerakan yang normal tidak bisa dilakukan, maka lanjut ke pergerakan yang spesial. Pergerakan spesial seperti apa? Pergerakan spesial memiliki asumsi bahwa yang pertama adalah setiap pergerakan searah jarum jam menuju ke tabel atau kolom yang memiliki alokasi. Nah, yang pertama adalah harus ada alokasinya, yang kedua adalah searah jarum jam, asumsinya. Nah, jadi dari arah ke X13 turun ke X33, lalu ke X32, lalu masih searah jarum jam naik ke X22, lalu ke X21, naik lagi ke X1
dan kembali ke X13. Nah, ini masih searah jarum jam ya. Yang nggak searah jarum jam itu kalau misalnya X13 ke X33, lalu ke X22, lalu ke X12, ke X11, lalu balik lagi ke X13. Nah, ini nggak searah jarum jam. Nah, ini ya, ini masih searah jarum jam. Oke. Jadi 49, jadi pergerakan panahnya ya, 49 minus 46 plus 54 minus 35 plus 22 minus 35 sama dengan 9. Sini ya. Nah, lalu pergerakan kolom selanjutnya X23. X23 ini dilambangkan dengan panah warna kuning ini ya. Nah, di sini ke X23 turun ke X33 ada alokasinya, lalu bergerak ke X32 ada alokasinya, dan ke X22 ada alokasinya, lalu balik ke X23. Nah, ini pergerakan yang normal guys, bisa dilakukan. Jadi biayanya adalah 56 minus 46 plus 54 minus 35 sama dengan 29 di sini ya. Lalu ke X3 selanjutnya ke X31 dengan panah yang warna jingga. Di sini pergerakan normal juga bisa dilakukan karena dari X31 lalu naik ke X21, di sini ada alokasi masih searah jarum jam. Lalu ke X22 ada alokasinya juga, dan ke X32 juga ada alokasinya. Nah, seperti ini ya searah jarum jam. Jadi biayanya adalah 51 dikurang 22 ditambah 35 dikurang 54 sama dengan 10. Oke. Inilah pengujiannya. Nah, pengujiannya masih ada angka minusnya nih. Nah, pengujian masih tetap harus dilakukan jika masih ada angka minus. Di sini ada angka minus di X12. Oke, berarti yang diproses adalah X12. Oke, di sini langkah keduanya ini merupakan perpindahan alokasi. Barangnya ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan waktu Anda memindahkan alokasi barangnya, maka Anda harus memperhatikan keseimbangan dari total supply dan total demand-nya. Setiap pergerakan tidak boleh melebihi dari total supply atau total demand. Nah, dan alokasi ini juga harus dilakukan searah jarum jam. Oke, kita coba. Nah, X12 awalnya kosong ya. Di sini awalnya kosong. Kenapa kok jadi saya hapus dulu supaya ini. Oke, awalnya kosong. Di sini ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Oke, di sini awalnya ya. X12 kosong, X22 550, X21 X350, dan X11 adalah 1400. Oke, X12 untuk dipindahkan karena kosong berarti tidak ada yang bisa dipindahkan ke X22. Nah, dari X22 supaya X12-nya bisa terisi, karena kan 550 plus 350 ini kan 900 ya. Artinya kalau mau diisi X12-nya maka harus ada yang dipindah, terutama yang dari X22 karena ini kan jalurnya seperti ini ya. Yang X32 ini tidak bisa dipindahkan karena ini bukan jalurnya. Oke, berapa yang dipindahkan? Nah, Anda lihat total supply-nya. Total supply-nya adalah 900. Sementara di gudang X21 di sini sudah ada 350. Kalau 550-nya dipindah ke sini apakah bisa? Bisa dong, karena 350 plus 550 berapa? 900. Ya, oke, gini ya. Nah, lalu karena sudah dipindahkan 550 di sininya, berarti di X22-nya menjadi 0. Oke, kita lihat sekarang yang di Palembang total supply-nya apakah sudah aman. Jadi 900 plus 0 sama dengan 900, aman ya berarti ya. Sekarang kita perhatikan total demand-nya, 1400 plus 900 jumlahnya adalah 2300, tidak sesuai. Jumlah yang demand-nya cuma 1750, sementara adanya cuma ada 2300 di sini kan. Nah, artinya harus ada yang dipindahkan. Yang mana yang dipindahkan?
karena di sini baru saja menerima, maka yang dipindahkan adalah yang di X11. Seberapa banyak yang dipindahkan disesuaikan dengan total demand-nya. Kalau di X21 sudah ada 900, berarti yang dipindahkan di sini adalah sebanyak 550 ya, sesuai dengan ini ya. Berarti kalau 550 1400 dikurang 550 di sini artinya adalah 850. Oke. Nah, aman gak nih? 850 plus 900. Aman ya? 1750 ya. Nah, 1750. Nah, sisanya sebanyak 550 ini dikemanain? Dipindahkan ke gudang X12. Kolom ya, bukan gudang. Kolom X12. Oke. Aman gak nih? Kita lihat medan total supply-nya adalah 1400. 850 ditambah 550. Apakah sesuai 1400? Oke, sesuai. Nah, lalu yang di total demand-nya untuk Mojokerto 550 plus 0 plus 350. Pas 900? Pas 900 ya. Yang Sidoarjo pas 850 plus 900 plus 0 1750. Oke, pas ya. Palembang ya total supply-nya 900. Di sini 900 plus 0 plus 0. Pas ya 900 ya. Nah, artinya dengan alokasi yang baru, keseimbangan total demand dan total supply-nya tidak rusak, tidak berubah. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan tabel yang baru yang bisa kita proses. Di sini yang tabel barunya X11 awalnya 1400. Jadi sekarang nilai barunya adalah 850. Sementara yang X12 awalnya 0 jadi 550. X22 awalnya 550 jadi 0. Dan di Palembang yang awalnya di X121 ini yang awalnya 350 berubah angkanya jadi 900. Oke. Nah, di sini tabel yang baru. Kita proses lagi. Kenapa kok kita proses lagi? Karena kan masih ada yang minus. Nah, oke, sekarang kita proses. Prosesnya mulai dari mana? Dari tabel yang kolom yang kosong. Yang kosong mana? X13, X22, X23 dan X31. Oke, kita mulai dulu yang dari X13. X13 ini ditandakan dengan warna jingga, panah yang warna jingga. X13 turun ke X33, bergerak ke X32, naik ke X12 dan balik lagi ke X13. Jadi 49 minus 46 plus 54 minus 43, hasilnya adalah 14. Oke, gampang kan? Gampang. X22 sekarang. X22 ini juga pergerakan normal, tidak masalah. Jadi yang panah warna kuning ya, dari X22 bergerak ke X21, naik ke X11, lalu bergerak lagi ke X12, balik ke X22. Nah, ini ada lokasinya semua dan bisa bergerak searah jarum jam. Jadi 35 minus 22 plus 35 minus 43 hasilnya adalah 5. Nah, X23 sekarang. X23 ini pergerakan yang normal, tidak dimungkinkan. Nah, X23 ini arah jam 3 ya. Arah jam 3, misalnya arah jam 3, berarti kalau searah jarum jam, ia harus bergerak ke arah jam 6 atau arah jam 9. Nah, kalau turun ke arah jam ke-6, misalnya seperti ya, X23 ke X33 bisa. Nah, lalu permasalahannya adalah kemana? Ke X31 tidak bisa, berarti ke X32. Nah, X32 kalau untuk kembali ke X23 maka harusnya ke X22. X22 tidak ada alokasinya. Kalau ke X12 jadi arahnya diagonal dong, tidak boleh. Oke. Kalau misalnya langsung ke arah jam 9 misalnya. Nah, di sini X23 ke X22 nggak bisa, berarti ke arah X12. X12 ada isinya, ada alokasinya. Oke, boleh. Lalu bergerak ke X11. Di sini bisa? Bisa. Nah, tetapi untuk kembali ke X23, di sini X13-nya tidak ada alokasinya. Nah, artinya
pergerakan dengan pergerakan panah normal tidak dimungkinkan, maka pergerakan spesial dilakukan. Bagaimana? Searah jarum jam, bergerak searah jarum jam ke tabel ke kolom yang ada isinya. X23 ke X33, lalu ke X ini ya, ke X berapa nih? 32. Lalu ke sini. Pak, ini kan diagonal dong. Nah, kalau pergerakan spesial nggak apa-apa, asal searah jarum jam kalau untuk pergerakan diagonal ya. Nah, lalu ke X12, ke X21, lalu ke X11, lalu ke X21 dan balik ke X23. Nah, jadi 56 minus 46 plus 54 minus 22 plus 35 minus 43 sama dengan hasilnya adalah ya 4. Ini ya. Lalu X31-nya. Yang selanjutnya adalah X31. Di sini pergerakan normal bisa dilakukan nih. X31 lalu naik ke X11, lalu ke X12, bergerak ke X32, balik lagi ke X31. Nah, 51 minus 35 plus 43 minus 54 hasilnya adalah 5. Oke. Nah, artinya sudah pengujian menunjukkan bahwa angka sudah tidak ada lagi angka minus ya, maka tabel optimal sudah diperoleh dengan jumlah alokasi sekian nih. Nah, oke. Sekarang kita tinggal hitung total cost-nya. Jadi 820 kali 35, 550 kali 43 dan seterusnya. Akhirnya dapatlah angka 108.200. Oke, sekarang kita bandingkan total cost-nya dengan yang di stepping stone. Stepping stone menghasilkan 110.950, sementara total cost-nya yang sudah menggunakan stepping stone berkurang atau nambah? Berkurang. Jadi 110 sekarang menjadi 108 ya. Pak, kok kurangnya kecil, Pak? Ya, ini kan kalau dalam ribuan ya. Coba kalau hitung, kalau ada angka 0, 3 atau 6 lagi di belakangnya. Kalau angka ratusan juta misalnya, ini sangat berpengaruh. Nah, ini semoga jawaban Anda juga sama seperti ini, karena saya yakin Anda bisa mengerjakannya tanpa kesulitan. Nah, tapi kalau jawaban Anda masih belum benar, jangan khawatir. Sekarang Anda sudah bisa mengetahui jawaban yang benarnya. Insya Allah nanti pas UTS, Anda tidak lagi kesulitan untuk mengerjakannya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.